Oke, selamat siang, selamat pagi teman-teman. Ini merupakan video pertama gua dalam One Developer ya. Jadi kalau seandainya kurang oke, jadi mohon maaf ya. Jadi di sini kita akan membahas pertama yaitu algoritma. Nah, di sini merupakan algoritma yang paling simpel yang akan kita coba mulai resolve ya di sini. Di sini pertanyaannya adalah jumlahkan semua nilai array berikut. Ya, jadi di sini gue akan share bagaimana cara menyelesaikan sebuah tantangan algoritma, tapi menggunakan pendekatan yang simple ya, pendekatan yang tidak menggunakan build JavaScript ya. Jadi tidak pakai itu terlebih dahulu karena ini supaya memberikan pemahaman kepada kita bagaimana konsep-konsepnya untuk menyelesaikan masalah dalam algoritma. Nanti kalau seandainya gue kurang bagus, kurang oke, atau ada teman-teman yang bisa memberikan suges atau saran yang lebih baik, nanti bisa kasih di kolom komentar. Oke? Nah, di sini ada sebuah array yang ingin kita jumlahkan semua elemen-elemen array tersebut ya. Nah, oke. Di sini ada contohnya, jumlahkan semua nilai array berikut. Nomor satu seperti ini ya. Jadi kita recap dulu 1, 3, 5, 6, 8, 9. Kemudian yang kedua adalah 3, 6, 9, 2, 1, 5, 6. Jadi caranya adalah kita jumlahkan semuanya satu per satu ya. Jadi array of index lah kalau bisa. Kalau orang seringnya sebut seperti itu ya. Oke, idenya bagaimana nih? Idenya adalah kita jumlahkan satu per satu kan begitu ya. Jadi misalkan saya bikin di sini yang pertama ya, jawab. Kita bikin idenya dulu. Idenya pertama kita bikin tampungannya pasti ya. Jadi di mana kita eh, menyimpan semua penjumlahan ini gitu ya. Pertama buat variabel untuk menyimpan sum ya. Sum itu atau jumlah semuanya lah gitu ya. Kalau kalau teman-teman familiar dengan Excel ya, sum itu jumlah semua. Kemudian kedua ya kita jumlahkan ya. Jumlahkan sum dengan array of index gitu ya bahasanya. Artinya adalah array dari masing-masing indeks itu dijumlahkan ya satu persatu dengan sumnya. Ini kurang lebih idenya dan hasilnya ya sudah selesai seperti ini. Jadi kalau kita coba secara coret-coret kayak gimana ya gitu ya. Jadi sekarang kayak gini. Ini adalah sumnya. Sumnya kan anggaplah 0 lah gitu ya. Atau ada juga orang pakai array pertama gitu juga boleh. Misalkan ya. Ini kita pakai let. Oke, seperti ini. Baru arraynya. Ini kita apa namanya? Tesnya pelan-pelan aja ya. Jadi kita nggak akan terburu-buru. Di R, kita sebutnya R aja. R-nya 1, 3, 5, 6, 8, 9. Oke. Nah, dan perlu kita tahu bahwa array itu ada indeksnya. Jadi kalau kita bikin indeks seperti ini. Sorry. Ini indeks ya, kita sebutnya indeks. Indeks itu 0, 1, dan indeks itu selalu mulai dari 0 ya. 3, 4, ini indeks. Nah, jadi ini yang akan nanti kita coba ramu gitu ya. Di sini ada array-nya, kemudian indeksnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi lalu bagaimana caranya? Nah, jadi pertama-tama kita harus jumlahkan masing-masing array of object ini dengan sum-nya gitu. Nah, di JavaScript ya mungkin ya familiar di JavaScript atau TypeScript kita menggunakan plus sama dengan untuk menggabungkan semua nilai ya. Jadi fungsi operatornya kita menggunakan
fungsi operator terus gini ya, di langsung gini aja. Nah, jadi pakai plus sama dengan itu artinya ya kita jumlahkan semua apa namanya masing-masing dari array of index-nya atau elemennya ya. Intinya seperti ini. Nah, ini kita akan terapkan nanti di codingannya dan bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Sekarang kita masuk ke codingannya. Oke, ya, ini adalah codingannya. Nah, di sini gue udah siapin eh, pembiasaan menggunakan TypeScript ya. Jadi gue sebenarnya buat nggak perlu sebenarnya pakai ini, bisa saja pakai JavaScript. Tapi ini untuk pembiasaan diri supaya lebih familiar dengan TypeScript. Oke, di sini udah gue siapin frame-nya untuk sum ya. Sum of array dot txt. Oke, di sini kita isi dulu. Nah, biasanya kalau gue tuh bikin fungsi tuh selalu pakai yang arrow function ya. Bebas tapi teman-teman mau pakai apa nanti. Sum of array sama dengan ya kayak gini. Kita kosongin dulu. Ini kita isi dengan data kita yang tadi. Ketinggalan ininya, sorry. Ya, di sini. Coba kita lihat isinya apa. Gimana tadi nilainya? Di sini. 135 135 689. Nah, ini karena kita panggil di luar, maka kita perlu isi dulu di sini. Ini kan array. Nah ini mungkin yang sedikit TypeScript perlu kita tahu ya. Number. Nah ini jadi kelebihannya TypeScript adalah kita harus mendeklarasikan atau mendeskripsikan ya masing-masing tipe datanya gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah sebuah array dan isinya adalah number. Ini nanti akan kita isi. Kita tes dulu apakah sudah berhasil ya. Kita coba return r test node, kita tes, kita ada booking. Iya namanya belum. Namanya lupa guys ya. Sum of array. Of-nya ya, benar. Oke, ya sudah berhasil ya. Returnnya sudah keluar dan ini udah aman. Oke, kita lanjut. Pertama untuk ke apa namanya untuk menjumlahkan kan kita perlu iterasi ya atau pakai for loop gitu ya. Mungkin nanti ada pembahasan tertentu, tapi mungkin kalau teman-teman bisa lebih familiar lah untuk hal ini. Pertama kita bikin dulu untuk total length-nya biar biar iterasinya sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan panjang array-nya. Saya bikin cons length atau r length sebenarnya boleh r bebas penamaan. Ini saya pakai cons karena memang tidak akan berubah nilainya ya, jadi fix. Kemudian kita simpan tadi sumnya dan saya bikin nol. Nah, bebas teman-teman isinya apa. Nol betul kan nilai netral ya bahwa nilai itu nggak ada isinya. Oke, nah kita bikin nih for let i sama dengan 0, i kurang dari length i plus plus. Nah, nice. Kayak gini ya. Oke, nah sekarang kita kan mau jumlahkan tadi ya. Kita coba dulu indeksnya ya. Kita biasanya kalau mau apa memastikan bahwa kode kita itu berjalan dengan benar, kita sering-sering lebih kita cek lagi benar nggak nih. Ini return-nya kita return aja.
clear, yes, node, summarize. Nah, biasanya kan kadang orang kalau ngerjain algoritma langsung bikin kodenya semua akhirnya ketika ada error dia panik karena ternyata errornya yang awal tadi. Kadang kan kita suka salah nih, i sama dengan nol, nanti di sini c gitu ya, di sini mungkin apa gitu ya. Nah, untuk minimalisir hal tersebut kita pastiin dulu bahwa iterasi kita yang di awal itu udah benar. Nah, nih di panjangnya ada 6 benar ya, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5. Ya, array-nya sudah benar nih, undefined karena return-nya agak. Oke, sudah benar. Nah, kalau kita sudah pastikan bahwa ini benar, bisa kita cek lagi untuk selanjutnya ya. Atau kalau seandainya teman-teman mau bisa cek gini juga langsung bisa. Kalau ini sih udah pasti benar karena indeksnya tadi udah benar ya. TS node. Saya langsung gini aja. Nah, itu kalau seandainya mau cek tinggal klik tanda panah ke atas. Nah, 135 6 8 9 sudah sama ya. Nah, sekarang kalau kita mau menjumlahkan, tinggal nanti sum yang di atas itu kan kita sudah lihat nih. Nah, pakai apa? Pakai ini plus sama dengan. Ini tandanya adalah untuk menjumlahkan ya. Untuk menjumlahkan, jadi setiap ada yang array terbaru, setiap ada data terbaru itu akan dijumlahkan dengan data sebelumnya. Kayak gitu ya logikanya. Ini R, I. Nah, kenapa R? Karena kan namanya R di sini ya. Jadi RI itu adalah array indeks kesekian. Nah, kan tadi kan udah kelihatan tuh iterasinya. Indeks I 0 sampai indeks I berapa tadi? I itu indeks ya. I sampai berapa? 5. Nah, jadi masing-masing indeks itu kan ada isinya. Isinya itu indeks 0 itu 1, indeks 1 itu 3, nah dan seterusnya. Jadi nanti akan dijumlahkan masing-masing satu persatu. Sehingga totalnya nanti akan kelihatan. Nah, yang kita return adalah nilainya ya, si sum ini. Kita coba tes. Keluar nggak? Nah, ya hasilnya adalah 32. Kalau mau memastikan gimana sih kok bisa ya gitu. Nanti kita bisa cek di sini. Kadang kalau gue sendiri juga suka begini untuk memastikan kayak gimana sih jalan ceritanya gitu dia bisa kayak gitu ya. Bisa pakai backtip ya karena eh, kita bisa combine nanti untuk menilainya di sini. Atau bisa juga pakai yang plus ya, yang terserah nanti teman-teman bisa. Kayak gini. Kita bikin kayak gini logikanya. Eh sum sama dengan sum itu penjumlahan dari apa tuh si sum sendiri ditambah dengan array 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 i gitu ya, array i ya, array i sum, oh di sini sum tambah array i, di sini kita tulis array i. Nah, nanti kelihatan ya di sini. Kita clear, set. Nah, tuh. Sum pertama kan 0 nih. Kita kan mulai dari 0 pertamanya. Nah, ditambah dengan 1 ya kan? Nah, ini kita hapus saja nih biar enggak sama ini. Gimana sih jalan ceritanya gitu ya, biar kelihatan. Nah, di sini sum pertama kan 0 nih. Mulai dari 0 yang ini ya, pertama kali 0, kemudian ditambah 1. Nah, yang ini 1 ya. Kemudian hasilnya berapa ya? 1. Nah, 1 nanti ditambah 3 ya. Kemudian 3 tambah 1 berapa? 4. Nah, sekarang sum itu isinya 4. Nah, kita jumlahkan lagi dengan array berikutnya berapa? Nah, array berikutnya kan indeks berikutnya ya berapa? 0, 1, 2. Berarti yang kedua berapa? 0, 1, 2, 5. Nah, jumlahkan lagi. Terus berurutan satu persatu dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau udah kelihatan ya polanya ya, kurang lebih seperti itu. Apa pola pengerjaannya, pola pola apa namanya iterasinya ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini bisa diterapin nanti ke eh, algoritma-algoritma lain. Oke, sekian. Oke, sorry satu lagi lupa kan, kan ada dua ya. Tinggal kita jumlahkan di sini, tinggal kita tambah. Nah, isinya berapa tadi? Yang kedua adalah 369215. 369215. 9, 2, 5, 1. Oke. Dan kita jumlahkan sama ya. Sini pakai chestnut. Sebentar. Yap. Nah, kurang lebih itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua. Tiga dua. Nilainya sama ternyata guys ya. Ini padahal gua acak-acak aja. Itu sama. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pengenalan video saya pertama kali ini, dan semoga membantu teman-teman bagaimana cara kita mulai merangkai sebuah algoritma ya, bagaimana kita memulai ide kita untuk apa namanya memecahkan sebuah algoritma. Gitu. Oke, thank you. Kalau seandainya ada yang kurang, bisa kolom di sini untuk pengembangan ke depannya. Kalau ada request boleh ditulis di komen. Oke, thank you, bye bye.